Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan. Langit cerah, burung berkicau, dan hidup Anda tampak sempurna. Namun, dalam satu detik, matahari seolah jatuh ke depan mata Anda. Seluruh dunia menjadi putih. Dan suara ledakan yang belum pernah didengar telinga manusia meruntuhkan segalanya. Kebanyakan orang akan menganggap itu adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi Tsutomu Yamaguchi, itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang berulang. Hari ini, kita akan membahas satu-satunya pria dalam sejarah yang secara resmi diakui selamat dari 2 ledakan bom atom. Seorang pria yang diikuti oleh maut dari satu kota ke kota lain. Namun, entah bagaimana, maut itu selalu kehilangan jejaknya. Inilah kisah Tsutomu Yamaguchi, pria yang menolak untuk mati. 6 Agustus tahun 1945, Hiroshima adalah kota yang sibuk. Tsutomu Yamaguchi, seorang insinyur muda berusia 29 tahun yang bekerja untuk Mitsubishi Heavy Industries, sedang menyelesaikan tugas terakhirnya. Dia sudah rindu rumah, dia rindu istrinya, Hisako, dan bayi laki-laki mereka di Nagasaki. Pukul jam 8:15 pagi, Yamaguchi berjalan menuju dermaga. Dia mendongak dan melihat sebuah pesawat melintas tinggi di langit. Dia melihat benda kecil jatuh menggunakan parasut. Dia tidak tahu bahwa benda kecil itu adalah bom atom pertama yang digunakan dalam perang. Cahaya itu lebih terang dari ribuan matahari. Yamaguchi terlempar ke parit. Dia merasakan panas yang tak tertahankan membakar kulit punggung dan lengannya. Gendang telinganya pecah. Dalam sekejap, Hiroshima yang indah berubah menjadi tumpukan abu dan mayat yang menghitam. Dengan sisa kekuatannya, Yamaguchi merangkak. Dia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Orang-orang yang berjalan seperti zombie dengan kulit yang mengelupas. Dia berhasil mencapai stasiun kereta. Secara ajaib, ada kereta yang masih berjalan menuju selatan. Tujuannya hanya satu: pulang ke Nagasaki, tempat yang dia pikir paling aman di dunia. Di dalam kereta, Yamaguchi dikelilingi oleh korban luka lainnya. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya sudah terpapar radiasi mematikan. Dia hanya ingin bertemu keluarganya. Saat sampai di Nagasaki pada tanggal 8 Agustus, istrinya hampir tidak mengenalinya. Seluruh tubuhnya dibalut perban putih seperti mumi. Tapi Yamaguchi adalah pria yang berdedikasi. Meski terluka parah, keesokan paginya dia tetap berangkat ke kantor untuk melaporkan apa yang terjadi. 9 Agustus tahun 1945, kantor Mitsubishi di Nagasaki. Yamaguchi duduk di depan atasannya. Dengan suara gemetar, dia menceritakan bahwa satu bom tunggal telah menghancurkan seluruh Hiroshima. Atasannya tertawa kecil dan berkata, "Tsutomu, kamu seorang insinyur. Gunakan logikamu. Bagaimana mungkin satu bom bisa menghancurkan kota sebesar itu?" Kamu pasti terlalu syok. Tepat saat atasannya menyelesaikan kalimat itu, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya putih yang sangat familiar bagi Yamaguchi. Cahaya yang sama, suara yang sama, kilatan yang sama. Kemudian bom atom kedua meledak tepat di atas Nagasaki, jaraknya hanya 3 km dari kantor Yamaguchi. Sekali lagi, dia terlempar, perbannya terbakar, dan dunia di sekitarnya runtuh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban medis yang menantang sains. Secara teori, setelah terkena 2 dosis radiasi nuklir langsung, Yamaguchi harusnya mati dalam hitungan hari karena gagal organ atau kanker akut. Namun, sejarah punya rencana lain. Yamaguchi tidak hanya bertahan hidup, dia sembuh. Dia hidup untuk melihat anak-anaknya tumbuh besar. Dia kembali bekerja di Mitsubishi, dan selama puluhan tahun, dia memilih untuk diam. Baru di usia senjanya, dia mulai bicara. Dia ingin dunia tahu betapa mengerikannya senjata nuklir. Plot twist terbesarnya, pria yang dibom 2 kali ini hidup hingga usia 93 tahun. Dia meninggal pada tahun 2010
karena sebab alami, bukan karena radiasi yang mencoba membunuhnya 65 tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Menurut kalian, apakah ini murni keberuntungan atau ada takdir yang menjaga Yamaguchi tetap hidup? Untuk menyampaikan pesan perdamaian, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe channel ini ya, biar Mimin lebih semangat untuk update. Terima kasih.